Halo sahabat rumah belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Hasanah. Saya mengajar mata pelajaran IPA Terapan dan Sanitasi Higien Keselamatan Kerja di SMK Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara mengajar saya selama pandemi COVID-19. Sesuai anjuran pemerintah untuk mengurangi penularan COVID-19, maka pembelajaran dilakukan dari rumah dengan mode daring. Sehingga untuk mempermudah proses pembelajaran dari rumah, saya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Form, YouTube, dan portal rumah belajar dari Kemdikbud. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan sebelum memulai pembelajaran, yang pertama adalah membuat kelas daring menggunakan Google Classroom. Saya membagi tugas kelas menjadi beberapa ruang, yaitu daftar presensi menggunakan Google Form, kemudian ada bahan materi ajar, di mana di bahan materi ajar saya beri rangkuman materi yang berupa ringkasan, kemudian saya linkkan dengan YouTube dan saya linkkan dengan portal rumah belajar. Adapun langkah yang selanjutnya yaitu saya membagikan kode kelas Google Classroom kepada wali kelas melalui WhatsApp supaya wali kelas meneruskan ke grup kelasnya masing-masing. Kemudian saya akan mengecek apakah semua siswa sudah masuk ke kelas Google Classroom atau belum. Jika belum, maka saya akan kembali menginformasikan kepada wali kelas supaya memotivasi anaknya segera masuk ke kelas Google Classroom. Selama proses pembelajaran dari rumah, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Model pembelajaran Discovery Inquiry merupakan gabungan dari model Discovery Learning dan Inquiry. Kedua model ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Model pembelajaran Discovery Inquiry Learning mempunyai 6 tahapan, yaitu 1. Stimulus, 2. Identifikasi masalah, 3. Pengumpulan informasi, 4. Pengolahan informasi, 5. Verifikasi hasil, 6. Generalisasi. Pada tahapan stimulus, saya akan memberikan video di mana peserta didik dapat mengamati video tersebut, sehingga peserta didik akan timbul suatu pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan dirumuskan oleh peserta didik, kemudian dapat didiskusikan di ruang diskusi di Google Classroom. Kemudian teman-teman yang lain bisa menanggapi suatu pertanyaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dilakukan oleh peserta didik, dapat dilakukan dengan cara membaca materi dari buku, dari ringkasan materi yang sudah saya berikan di bahan ajar, maupun bisa membuka sumber belajar di portal rumah belajar. Dari berbagai informasi yang sudah diperoleh, kemudian didiskusikan dengan peserta didik yang lain. Kemudian hasil diskusi disampaikan pada forum diskusi. Langkah selanjutnya, guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan materi pada pembelajaran hari itu. Demikian tadi proses pembelajaran yang saya lakukan dari rumah. Saya menggunakan portal rumah belajar karena sudah dilengkapi dengan beberapa fitur utama yang mendukung dalam proses pembelajaran saya dari rumah. Portal rumah belajar dapat diakses melalui web belajar.kemdikbud.go.id. Rumah belajar dilengkapi dengan 4 fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya.
Di portal Rumah Belajar juga dilengkapi fitur pendukung seperti peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semua fitur-fitur tersebut dapat diakses secara gratis. Mari kita gunakan di portal Rumah Belajar dari Kemdikbud. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.